memasuki pembelajaran, Ibu punya teka-teki. Bunyinya kayak gini. Aku adalah sebuah benda. Aku terbuat dari kayu, aku memiliki 4 kaki, dan kegunaanku untuk duduk. Pasti anak-anak sudah tahu apa jawabannya. Ya, jawabannya adalah kursi. Kursi ini juga termasuk benda tak hidup. Seperti telah kita ketahui bahwasannya materi kita pada hari ini yaitu tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membedakan mana benda hidup dan juga benda tak hidup. Di sini Ibu punya alat peraga. Alat peraganya yaitu ada buku. Buku termasuk benda tak hidup. Terus tabung, bola, gunting, mistar, dan lain sebagainya. Semuanya termasuk ke dalam benda-benda tak hidup. Adapun benda-benda hidup, contohnya yaitu tumbuhan dan juga hewan, termasuk juga kita sebagai manusia juga termasuk ke dalam golongan benda hidup. Nah, di sini coba perhatikan di sini. Di sini ada contoh dari benda-benda hidup. Pertama, manusia. Manusia di sini juga disebut benda hidup. Ada burung, ada kucing, ada pohon, ada sapi, dan juga ada lumba-lumba. Semua ini disebut benda hidup karena benda hidup itu dapat bergerak, memerlukan makanan, terus memerlukan bernapas. Nah, sedangkan di sini ada kolom kedua yaitu benda tak hidup. Contohnya sepeda, tadi kursi yang Ibu sebutkan tadi, terus ada raket, ada bola. Ini masuk ke dalam golongan benda-benda tak hidup. Nah, adapun benda hidup yang Ibu bawa ke kelas ini yaitu seperti bunga. Pohon bunga juga termasuk benda hidup. Terus pohon ubi. Pohon ubi juga termasuk benda hidup. Sekarang anak-anakku buka bukunya pada halaman 5. Pada halaman 5 di sana ada kegiatan menempelkan atau mengelompokkan benda-benda, mana benda hidup dan juga mana benda tak hidup seperti ini. Nah, di sini kelompok benda hidup ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Terus juga benda tak hidup ada juga sampai 6. Nah, di sini anak-anakku tugasnya yaitu menggunting bagian benda yang hidup kemudian ditempelkan di tempat benda hidup. Dan juga di sini ada benda mati atau benda tak hidup ditempel diletakkan di tempat benda yang tak hidup. Ibu rasa anak-anakku sekalian sudah mengerti apa perbedaan antara benda hidup dan juga benda tak hidup. Sampai sini Ibu rasa anak-anak sudah paham bahwasannya di sekeliling kita, di lingkungan kita terdapat berbagai macam benda. Contohnya tadi ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia dan hewan termasuk manusia, hewan dan tumbuhan termasuk benda hidup. Sedangkan benda tak hidup biasanya sering kita jumpai baik di kelas maupun di rumah kita sendiri. Contohnya di kelas yaitu bangku, kursi, papan tulis, itu semua contoh benda tak hidup. Adapun di rumah contohnya ada piring, garpu, sendok, baskom, ember, semuanya termasuk benda tak hidup. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu simpulkan bahwasannya kita harus bisa membedakan mana benda hidup dan juga mana benda tak hidup dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Baik, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.